Malam ini kita akan membicarakan bagaimana posisi arsitek dan bagaimana sebagai seorang arsitek kita harus tanggap terhadap bangunan-bangunan heritage yang telah mengalami masa bencana. Ketika kita tahu bahwa pekerjaan arsitek di bangunan-bangunan heritage berawal dari ketika banyak bangunan heritage di luar negeri sana kena gempa bumi, kena bencana alam, sehingga banyak bangunan yang berantakan, yang roboh, sehingga disitulah pekerjaan arsitek sebagai konservasi atau konservator mulai ada. Dan ini sangat menarik sekali bahwa kali ini kita akan membawa tema bahwa sebagai seorang arsitek kita juga tanggap terhadap bencana-bencana yang sudah ada di Indonesia yang seringkali terutama tahun lalu dan beberapa tahun yang lalu juga tahun ini. Dan kita sudah kedatangan kawan kita yaitu Mas Priyo Asancoyo yang akan membahas bagaimana sih sebagai seorang arsitek dalam sebuah grup atau organisasi Muhammadiyah Disaster Management Center ini dan apa saja sudah dilakukan untuk menanggapi atau melakukan terhadap bangunan-bangunan terutama bangunan heritage ya Mas yang ada di Indonesia yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari MDMC ini. Kita beri aplaus untuk Mas Priyo Asancoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi sudah dikenalkan oleh Mbak Mila. Iya. Dengan Mbak Mila, kebetulan saya aktif di Muhammadiyah Disaster Management Center, di mana MDMC panggilan simpelnya merupakan salah satu lembaga di bawah pengurusan Muhammadiyah. Oke. Sebelumnya tugas kami salah satu di MDMC adalah bagaimana mengadvokasi masyarakat tentang sebenarnya apakah benar bencana itu merupakan kutukan dari Tuhan. Ini sangat menjadi concern kami karena di beberapa wilayah bahkan di beberapa belahan dunia juga belajar apakah benar memang bencana itu sebuah kutukan karena orang tidak mau sholat, karena ada perlakuan yang maksiat. Kalau seperti itu mengapa harus Aceh dulu daripada Bali yang diguncang tsunami, misalnya seperti itu. Mengapa harus Lombok kok bukan misalnya di Manado yang semua berkaki empat kecuali meja dan kursi dimakan misalnya. Apakah ini suatu bentuk keadilan Tuhan? Sebenarnya ini yang coba kita advokasikan. Dan kemudian kami juga mencoba melihat bagaimana bencana itu masyarakat Indonesia bagi saya sangat menarik belajar dari bagaimana resiliensinya ketangguhan masyarakat di Indonesia. Bagaimana tidak ada bencana, rumahnya rontok, roboh, tapi kegiatan perdagangan masih berjalan. Kalau di Jepang hampir tidak ada hal seperti itu. Pemerintah semua yang akan mengaturnya. Bahkan di Amerika, FEMA ataupun siapapun akan mencoba bertanggung jawab. Tapi di Indonesia, ya kalau kita nggak bergerak ya kita nggak akan makan dan kegiatan ekonomi pun juga bolos-bolos saja gitu. Apalagi ini satu contoh yang menarik. Ini pemandangan teman-teman di Lombok. Lombok dengan Palu memang sangat berbeda karakter manusianya. Di Lombok itu kita bisa melihat orang banyak happy ketika bangunannya mereka roboh dan mereka bisa mandi bersama mengulang masa kecilnya di Lombok Utara. Kita sepakat untuk dengan kata-kata ini Indonesia sebagai supermarket bencana. Kita coba daftar bencana apa yang tidak kita punya. Bencana alam yang menjadi sunatullah, menjadi kudratullah, rukun iman yang kelima, percaya qada dan qadar, yang keenam, kita mempercayai bahwa Indonesia berada di lempeng aktif dunia. Bahkan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang berada di 3 lempeng aktif dunia. Bumi bahkan, itu Indonesia. Yang kedua, Indonesia juga memiliki tingkat kerawanan bencana sosial yang lumayan tinggi. Dibilang kecepong kampret sedikit sudah tarung. Jadi sangat luar biasa, apalagi pasca pemilihan presiden. Kemudian belum lagi kita akan ngomong banyak banjir, di mana
curah hujan, kemudian bangunan yang area yang seharusnya menjadi resapan air harusnya menjadi tempat air, kayak misal di daerah Jakarta, mungkin di daerah mana ya, Blok M kah atau di manakah yang seharusnya itu resapan air, paling gampang mungkin PIK, Pantai Indah Kapuk sih, yang seharusnya adalah daerah air tetapi kemudian dipaksakan untuk menjadi daerah hunian. Tentu alam akan meminta jatahnya. Kita lapar saja minta jatah makan, apalagi alam meminta jatah mereka untuk tempat air. Jadi itu hal yang sangat logis dan sangat menarik sekali. Kita patut bangga, satu-satunya negara, salah satu negara juga sih yang bisa mengekspor bencana asap. Jadi bagaimana tidak kelimpungan Singapura dikirimi asap sama kita, walaupun yang membakar adalah orang Singapura juga sebenarnya, investor-investor di Singapura. Jadi sangat menarik Indonesia ini. Kita harus bersepakat bahwa Indonesia adalah supermarket bencana. Dan ini saya membuat milestone, salah satu milestone kebahagiaan saya, bencana alam di Indonesia yang mencoba merubah, bukan mencoba, tapi yang dapat membuat dunia merasa takut kalau ini terjadi lagi. Tahun 1885 ada Gunung Tambora. Salah satu akibatnya beberapa musim panas yang harusnya dilalui oleh Eropa hilang. Banyak daging beku. Daging beku kalau sapi nggak masalah, ini manusia mati tanpa ada dosa. Kemudian Gunung Krakatau 1883 yang katanya waktu itu dentumannya sampai di India. Dan ini nanti dirasakan juga pada saat tsunami Aceh 2004. Di mana tsunami Aceh ini sendiri juga getarannya pun sampai di India, semenanjung Asia Selatan. Jadi bahkan dunia baru bergerak ngeh dengan kebencanaan itu pasca 2004. Patut bangga atau tidak bahwa perjanjian Sendai ataupun Hyogo Framework yang dibangun oleh teman-teman di UN itu pun juga gara-gara tsunami Aceh, yang kemudian di Sendai kemarin juga ada kejadian Fukushima. Jadi kita sebenarnya patut bangga bahwa kebencanaan ini menjadi salah satu kebanggaan. Kalau kita bisa dilihat di sini, kami ambil dari berita tagar yang diolah dari beberapa sumber, baik dari teman-teman Badan Informasi Geospasial dan BNPB, bahwa sebenarnya hampir di setiap wilayah di Indonesia itu akan banyak di bencana banjir dan juga bencana tanah longsor dan gempa bumi. Kalau gempa bumi sudah kita tidak bisa menghentikannya, kecuali kita bisa mengantisipasinya dengan meningkatkan ketangguhan baik bangunannya ataupun orangnya. Tapi kalau banjir, saya sangat tertarik membahas banjir karena memang sebenarnya banjir itu di beberapa tempat merupakan ritual tahunan. Saya mengatakan ritual karena terkadang ada satu warga yang mengatakan, kenapa kok tahun sekarang sudah nggak banjir lagi ya? Biasanya banjir. Ada seperti itu di daerah Pasuruan. Atau juga kemudian di tanah longsor. Di Batu kemarin, di luar kita diskusi ini, mungkin next Mbak. Ini data di beberapa provinsi. Di Batu kemarin kalau teman-teman bisa melihat berita, tiba-tiba ada angin kencang di Batu. Di Batu Kota Batu, sekarang nggak mau dibilang Malang tadi itu. Nggak tahu kenapa. Mungkin nggak Malang lagi ya. Sudah senang, bukan jadi Malang. Jadi di Batu itu, Batu dan di sekeliling Gunung Arjuno itu kemarin kita mencoba tepak-tepak gadok. Mengapa di Batu banyak sekali angin puting beliung yang datang pada waktu sebulan yang lalu kalau nggak salah, berarti bulan November, bulan Oktober. Satu analisis kita adalah itu masa-masa perubahan musim, yang seharusnya musim angin laut itu dari daratan ke laut, kalau angin darat dari lautan ke darat, seperti itu kah? Bener? Nah, pelajaran IPA nanti kita belajar lagi ke K13 ya. Jadi harusnya angin dari gunung ke laut itu lebih kencang, makanya kenapa nelayan akan pergi malam hari, karena angin dari gunung lebih kencang. Tapi kemarin sebaliknya, angin gunung ke laut sama kencengnya, tapi angin dari laut ke
daratan karena perputaran perubahan iklim tadi sama-sama kenceng sehingga bertemulah di daerah tebing-tebing itu, sehingga itu baru ditemukan. Makanya saya tadi pertama kali saya kesini saya tanya apakah ada dulu di sini di daerah yang dulunya nggak kena angin, tiba-tiba ada angin kencang yang tiba-tiba nggak jelas. Karena itu ternyata perubahan iklim sangat terasa sekali. Jadi kalau ada headline berita angin ribut menyebabkan kematian, sebenarnya juga salah, karena seharusnya memang di situ tempatnya angin untuk berputar, bukan untuk tempat tinggal. Next. Nah, bayangkan saja kalau saya melihat peta ini saya akan sedikit ngeri karena hampir seluruh peta ini terblok warna hitam yang aslinya berisiko tinggi. Tidak ada resikonya yang rendah. Paling kecil itu sedang. Ini bukan kita sombong ya. Jadi sangat menarik sekali. Bahkan calon ibu kota pun hitam. Sit ya, karena nggak ada CCTV di sini. Karena aman dari gempa, iya. Saya mohon maaf ya, saya diizinkan tetap masuk istana paling enggak. Aman dari gempa, aman dari banjir, tapi tidak aman dari asap misalnya. Ya nggak tahu sih kalau Pak Jokowi di ruangannya ada nanti oksigen sendiri. Ups, sorry. Jadi hampir 78% kota kabupaten di Indonesia itu rawan bencana dengan skema bencana tinggi. Luar biasa banyak. Next. Nah, bahaya tinggi pada gempa bumi ini data-data yang tahun 2010 saja sudah segitu banyaknya. Artinya ini potensi yang akan kita terima. Segitu banyak orang yang akan terimpact dari kegiatan alam. Kalau kita mau gempa bumi, tsunami, gunung api itu adalah merupakan suatu kegiatan alam sebenarnya. Tidak perlu kita pungkiri. Kalau gunung apinya waktunya meletus ya silakan meletus saja, tinggal kita menyingkir. Kalau waktunya buminya sedang bergolak ya silakan gempa bumi saja, silakan rumah kita tinggal bergoyang saja, tidak roboh. Itu kan prinsipnya sebenarnya. Dan itu sudah diajarkan oleh kakek nenek moyang kita, bagaimana kita membuat bangunan. Kalau di Jawa ada joglo, bangunan di Minangkabau ada apa namanya, rumah-rumah gadang, kemudian ada baruniang atau ada apapun di pelosok Nusantara ini. Karena ya Nusantara, arsitek Nusantara sudah memberikan contoh sebenarnya supaya kita mau belajar. Sayangnya kita tidak mau. Next. Nah, ini kata headline yang coba selalu saya tidak mengatakan data-datanya ya, tapi headline-nya gempa mematikan sepanjang 2018. Sebenarnya tidak ada gempa dimanapun yang mematikan orang, dan itu barusan dipublish juga di YouTube oleh Mas Arief, salah satu wartawan senior Kompas, mengatakan tidak ada gempa yang mematikan, bahkan tidak ada tsunami yang mematikan. Yang ada adalah ketidaktahuan kita. Jadi itu yang terjadi. Bahkan arsitek pun masih merasa bahwa gempa itu mematikan. Ya membuat mati ya desain kita sebenarnya. Next. Nah, ini yang saya sebut tadi adalah arsitektur dan kepekaan alam. Jadi belajar dari peninggalan arsitektur Nusantara. Ini pengalaman sedikit saja. Next. Merancang masa depan yang baik, membuat masa depan yang tangguh, dan itu sudah dibuktikan di beberapa arsitektural Nusantara. Next. Ini yang mungkin jarang kita lihat, arsitektur Honai, dan ini biasanya sering dipakai. Nanti kita akan melihat bagaimana sebenarnya orang bangga dengan arsitektur dum untuk rumah tahan bencana pasca bencana gempa. Teman-teman bisa melihat di Jogja, teman-teman bisa melihat di Lombok. Saya di Palu masih belum melihat, mungkin beda domnya mungkin. Jadi suku Dani membuat Honai itu pun ada alasan dan ada pakemnya. Kalau orang Jawa bilang ada standarnya, bagaimana aliran angin, bagaimana bukaan-bukaan yang seharusnya terjadi. Mereka tidak akan pernah membuat ini bukaan, tidak pernah mereka akan membuat bukaan di sisi utara dan di sisi selatan. Namanya bunuh diri itu. Dan arsitek suku Dani luar biasa, mereka sudah ngerti tujuannya apa, untuk mengevakuasi diri ketika nanti ada apa-apa dengan api misalnya. Itu sudah. Kenapa kok harus sisi timur dan sisi barat? Karena sumber cahayanya ada di situ mereka.
Dan kita baru belajar bagaimana membuat jalur evakuasi. Mungkin kantor PDA juga harus membuat bagaimana jalur evakuasi yang benar dan baik. Bukan hanya sirkulasi angin saja, tapi sirkulasi. Karena apa? Saya memiliki kebutuhan luas penampang berbeda dengan teman-teman yang lain. Tentu saya juga punya skema bagaimana mengevakuasi diri saya untuk menuju ke tempat yang lebih aman. Jendela nggak muat ya? Bahaya. Ini yang kemudian saya mencoba mengintrospeksi diri bahwa memang benar juga ya suku Dhani. Next. Next. Nah, bahkan bagaimana mereka mengukur tingkat ketinggian. Nanti kalau di Jawa mereka akan lebih rigid lagi. Maaf sebelumnya, teman-teman kampus yang ada di Jawa itu sangat sedikit sekali yang mempelajari detail bagaimana membuat rumah Jawa yang seharusnya. Saya nggak mau berbicara Jawanya Jawa Tengah ataupun Solo ataupun Yogyakarta, tapi semua rumah Jawa kita tidak belajar betul. Karena mereka di suku Dhani mereka akan mengukur bagaimana tingkat ketinggiannya. Mereka kalau ketinggian juga akhirnya kadun. Kadun itu apa bahasa Indonesianya? Kedinginan, menggigil. Tapi kalau terlalu rendah juga bahaya, gampang tersulut api. Mereka bisa mengukur bagaimana ketinggiannya itu. Jadi itu kelebihannya suku Dhani kalau kita mau belajar dari mereka. Next. Ini sama-sama di Papua. Saya tidak terlalu banyak mengambil Wairebo ataupun rumah gadang karena saya cukup menarik sekali dan saya terngeh sekali dengan berbagai macam pendekatan arsitektural Nusantara dari Indonesia Timur. Teman-teman di Kawari, ini saya belajar Kawari itu karena rumah singgahnya teman-teman Papua di Jogja itu bentuknya seperti ini. Bukan rumah singgah ya, apa sebutannya itu? Asrama. Asrama teman-teman Papua yang sering tertarung di Jalan Sumanegara itu bentuknya seperti ini. Saya menarik sekali kenapa ada Papua bentuknya seperti masjid menurut saya waktu itu. Kenapa atapnya seperti ini? Ternyata di sana ada namanya rumah Kawari. Di mana rumah Kawari ini sama-sama di Papua ternyata pendekatan untuk melihat alamnya pun juga berbeda. Kalau tadi supaya tidak terlalu dingin sehingga agak rendah, ini letaknya di daerah Sentani mereka agak rendah dan bagaimana mereka melihat potensi angin. Jadi mereka membuat atap yang tinggi segi 6 lagi. Jadi saya belajar betul bagaimana membuat mobil F1 itu mungkin juga belajar dari sini. Aeromodelingnya, aliran anginnya seperti apa. Kalau bikin bundar mereka susah, mungkin akan enak pakai heksagonal ataupun multigonal tadi itu. Mereka pakai 6 gonal tadi, segi 6. Jadi ini pendekatan menurut saya pendekatan arsitektural yang menurut saya sangat menarik untuk kita pelajari bersama. Next. Nah, benar, enggak apa. Next. Nah, ini kalau ini sudah sangat familiar sekali. Joglo yang sudah banyak pindah di Jakarta dari Jogja karena dibeliin orang. Joglo yang kita tahu selalu ada namanya Soko Guru. Di mana Soko Guru ini ada yang namanya, saya nggak tahu, saya lupa, saya karena bukan belajar betul. Ini namanya Tumpang Sari. Ada yang tahu? Ini apa? Tumpang Sari ya. Semakin banyak tumpang sari, semakin tinggi orang yang memilikinya. Karena apa? Teman-teman kalau bisa dilihat, semakin kaku itu bangunan akan semakin kokoh kalau diguncang gempa. Karena di Jogja waktu itu potensinya gempa dan gunung meletus Merapi. Kalau tsunami dengan Ratu Kidulnya itu. Jadi mereka sudah ngerti gitu loh. Kalau orang penting di bawahnya tinggal orang penting, itu pasti bangunannya akan sangat kuat. Ya sangat wajar lah itu. Kalau sekarang mungkin foradernya diperbanyak. Mungkin seperti itu. Next. Bahkan mereka pun mendesain wajahnya pun juga dipikirkan dengan alam di Jogja itu. Bagaimana mereka mendesain wajah bangunan itu tidak menghadap ke utara. Bagaimana tidak, kalau utara itu batuk-batuk, tentu wajah mereka akan terbedaki dengan asap vulkano. Dan itu sudah dilihat teman-teman kalau yang pernah di Kota Gede di sepanjang jalan Mandorokan itu wajah sebelah kanan dan di sebelah kiri berbeda sekali. Di sebelah kiri itu relatively simple, relatively lebih
look like, lebih bagus seperti di Dalmatan misalnya. Berbeda dengan sebelah kiri yang menghadap ke sebelah utara. Jadi ini mereka bicarakan. Next, bahkan menempatkan jamban pun juga mereka berpikir. Kalau teman-teman bisa membaca kitab Primbon ada Magno di salah satu kitab itu, bagaimana kita membuat rumah ada tanggalan pastinya, ada layoutnya. Kalau kita ngomong sekarang layout rumah itu seperti apa? Oh, pasti mereka akan menempatkan sumur di sebelah utara dan septic tank atau jamban itu di sebelah selatan. Mengapa? Logika saya mengatakan bahwa kalau jamban ini di sebelah utara, karena lerengnya Jogja itu ke arah selatan, otomatis E. coli akan masuk ke sumber air dan nggak mungkin itu, dan nggak sehat. Akhirnya mereka membuat skema bahwa septic tank ada di sebelah selatan rumah. Cuma masalahnya sekarang joglo ini diduplikasi berada di sebelah sini sehingga septic tank dengan tetangga, sumur tetangga itu sebelahan. Nah ini yang kemudian menjadi sebenarnya bisa menjadi pendekatan kotaku itu harusnya. Bagaimana kota tanpa kumuh atau kota apapun yang banyak program di pemerintah itu bisa memastikan septic tank menjadi satu kesatuan septic tank misalnya. Karena tahun 2008 itu wabah hepatitis itu melanda di kampus UGM. Bayangkan satu generasi full sudah terinfeksi virus hepatitis kita. Untung saya nggak ngekos di situ. Next, oke, pembelajaran. Ini yang saya coba share dengan teman-teman. Nanti bagaimana yang tentang heritage-nya nanti ya, karena saya hampir tidak ada pengalaman di heritage, tapi nanti kita bisa diskusi bersama. Pembelajaran rancangan pasca gempa next. Ini gambar saya ambil dari internet, tetapi pengalaman saya ambil dari pengalaman best practice teman-teman saya. Di Padang kita mencoba menduplikasi. Padang itu gempanya setelah Jogja. Di Jogja itu sangat sukses dengan rumah bambu, ya kan Mas? Di Jogja itu sangat sukses dengan rumah bambu. Masyarakatnya cepat sekali bangkitnya, terutama di daerah Bantul dan Klaten. Tetapi ketika kita mencoba menduplikasikan hal tersebut, bangunan bambu itu ke teman-teman Padang, beberapa daerah menolak dengan asumsi bahwa seperti kandang embek, seperti itu. Saya nggak tahu apakah pendekatannya mungkin yang kurang baik atau seperti apa. Tapi bisa dicari garis besar bahwa memang tidak semua harus disamaratakan. Kadang-kadang memang mencari material pun kadang-kadang malah susah, lebih susah bambu daripada kayu misalnya, seperti itu. Dan kita nggak tanggap sebagai arsitek karena kita punya egois lebih tepatnya, bukan idealis. Next. Nah, ini pengalaman berharga saya, betul berharga sekali. Yang pertama saya mohon maaf karena saya mendesain ini sama bentuknya antara Palu dengan Lombok. Yang sebelah kanan itu di Lombok Utara, saya mencoba mendesain dengan bentuk bangunan seperti itu. Ini adalah temporary shelter yang usianya memang diperuntukkan hanya 1 tahun karena janjinya pemerintah akan memberikan rumah tetap selama 1 tahun. Jadi ini rumah hanya sementara saja sebenarnya, dengan material kalsiboard dengan tulangan dari baja ringan, dengan bentuk yang sama, dengan dimensi yang sama, tapi dengan material yang berbeda di atap. Yang saya bayangkan adalah, dan saya pernah merasakan betul, ketika bangunan ini dengan atap metal, karena berbatas waktu, berbatas biaya, kita coba duplikasikan. Dan ini alhamdulillah nggak terlalu banyak, hanya sekitar 30 rumah dari sekian ratus rumah yang coba kita bantu bangun. Itu seperti di oven Pak kami di bawahnya. Jadi mungkin anggap ayam itu kita sudah ngembang duluan, cepat sekali bertelur mungkin untuk dibalut. Jadi sekali lagi bukan idealis tapi egois kita. Dibayangkan saja, ini alhamdulillah masih waktu itu belum diserah terimakan. Kita mencoba 30 rumah. Jadi dengan waktu yang agak lumayan cepat kita mengganti material itu. Jadi kadang-kadang egoisitas arsitek ini yang kemudian menjadi tantangan kita di dunia pasca kebencanaan ini. Jadi bangunan yang daki-daki daki-daki itu apa? Terlalu berlebihan, berangan-angan yang tinggi sekali itu ternyata untuk temporary shelter itu kurang baik. Next. Nah ini yang saya ceritakan tadi.
sebelum Lombok ada pelatihan membuat rumah tahan gempa di Bali dan bentuknya seperti ini. Saya tidak menyalahkan atau saya tidak menginterupsi penyelenggaranya, tapi karena memang bangunan ini ternyata juga membuat sebuah tantangan tersendiri di beberapa tempat di luar negeri, apalagi dengan suhu tropis seperti kita. 1-2 minggu oke, tapi di minggu ketiga pada musim hujan mungkin kita akan merasakan air mengalir ke dalam karena air di daerah ini tidak mengalir betul di lingkungannya sehingga masuk ke luar, masuk ke dalam bangunan. Itu yang pertama tentang air. Mereka tidak membuat ritisan dengan baik. Yang kedua adalah ketika panas kentang-kentang betul-betul sangat panas sekali, bangunan merekah karena bangunan konkret yang ada meliputi ini tidak dipelihara dengan baik. Sebenarnya konkret kalau dipelihara dengan baik dan dibuat dengan baik itu tidak sampai merekah seperti itu. Tapi tidak menyalahkan komunitas karena komunitas tidak tahu bagaimana memelihara konkret dengan benar sehingga pada saat panas-panas sekali mereka akan pecah dan pada saat hujan mereka akan ngerembes. Dan itu sangat susah sekali pemeliharaannya. Next. Nah, ini coba saya jadi membuat desain seperti itu hanya 2 malam Bapak Ibu. Ini best practice saja. Mungkin teman-teman punya banyak pengalaman bagaimana mengengage komunitas juga dalam membuat rumah temporary shelter. Karena ini rumah hanya 1 tahun. Mengapa saya menggunakan material baja waktu itu mikirnya adalah ketika ini dibongkar karena di atas lahan mereka bisa simpan, mereka bisa jual dan itu ternyata kenyataan. Ada 1 rumah yang sudah dibangun hutannya, mereka jual materialnya untuk menambah bikin tegel, misalnya seperti itu. Next. Nah, ini yang menjadi penting bagaimana saya bersama tim tukang dan warga menerjemahkan ini. Bagi teman-teman yang arsitek ataupun teman-teman teknik, melihat gambar seperti itu adalah hal yang wajar untuk bisa diimplementasikan. Tetapi bagi teman-teman, ini sederhana, tidak ada ikatan seperti bambu atau seperti apa, tidak ada perlakuan khusus di metal itu. Lebih gampang sekali. Bagaimana memastikan bangunan ini aman selama 1 tahun bahkan 2 tahun ke depan. Memastikan itu bagaimana masyarakat ikut membangun, bagaimana tukang pun juga menginterupsi saya pada saat pembangunan karena nggak mungkin dengan ukuran-ukuran yang saya kasihkan pada waktu itu. Sehingga proses untuk menjadi rumah itu juga lumayan panjang waktu itu. Next. Nah, ini adalah desain awal. Jadi dari rumah kotak tadi hanya ada kamar tidur dan ruang TV yang ukurannya cuma 3x6. Next. Dan ini terrealisasi, janda 1 orang ini merealisasikannya hanya terbangun seperti ini karena memang keterbatasan lahan. Ada yang lain? Next. Rumah seperti ini. Next. Berkembang setelah 1 bulan saya tinggal, mereka butuh teras karena memang sebelumnya rumah ini ternyata menjadi tempat kumpul-kumpul. Next. Nah, yang saya senang bencana, artinya saya bukan berarti mengharapkan ada bencana lagi, adalah bagaimana masyarakat itu, terutama di Indonesia, mereka sangat welcome sekali dengan orang-orang luar untuk membantu. Tantangannya adalah bagi kita yang menjadi orang luar, adalah bagaimana mencoba mendengar. Tidak banyak berkata, mencoba mendengar apa yang mereka inginkan, ini menjadi penting. Sama program yang membangun rumah, sama material yang pakai material baja ringan, tetapi ada juga tantangan bagi teman-teman di sebelah juga yang tertolak juga dengan warganya. Saya pikir itu pendekatan kita yang menjadi penting. Pendekatan itu yang tidak diajarkan di bangku-bangku arsitektur memang. Dan itu memang yang harus kita pelajari long lifetime lah, seperti Mbak ya. Sosial. Ya, sosial. Ini sangat menarik sekali dan bahkan dari bencana ke bencana berat badan saya tidak akan pernah turun karena saya dipaksa untuk bisa makan terus di situ. Di Lombok itu ada sekitar 200 rumah yang kita bantu. Hampir setiap rumah saya harus minum kopi manis dan juga saya paling suka adalah klik-klik kelor. Itu enak sekali. Dan ini salah satu best chef lah buat saya. Next. Nah, berbicara tadi ada 4 elemen akhirnya yang coba kita simpulkan bahwa memang ada nilai budaya yang kita nggak boleh lepaskan dalam mendesain satu hunian pasca bencana. Kemudian ada kekuatan sosial yang menjadi penting bagi kita.
bagaimana kita mengengage masyarakat komunitas. Mengengage itu bukan hanya merangkul saja, tetapi mencoba menjadi pendengar yang baik. Saya mengerti betul itu ketika mungkin Bapak Ibu pernah pacaran atau dalam proses pacaran seperti saya. Ternyata mendengar itu menjadi penting, ya kan Kak? Apalagi cowok, pendengar itu menjadi penting, apalagi para penyintas, karena yang mereka butuhkan pada waktu-waktu H+7 hari, karena paling tidak 7 hari itu adalah masa tanggap darurat. H+7 hari itu sudah mulai masa-masa mereka recovery. Di masa-masa itulah kerja kita yang paling berat sebenarnya, teman-teman arsitek itu. Mereka akan banyak mendengar, kita akan banyak sekali menurunkan egoisitas kita. Jadi bagaimana yang seharusnya bangunannya seperti ini menjadi tidak seperti ini. Tapi juga harus kecukupan standar amannya juga harus dilayan. Kemudian flexibility for future change, ini yang menjadi menarik. Bagaimana bisa kita mendesain agar bisa sewaktu-waktu berubah. Seperti tadi, bangunannya tidak berubah tetapi kemudian bisa ditambahkan extend ke depan menjadi tempat kongko tadi. Ini menjadi menarik karena memang tidak menutup kemungkinan, karena kita tidak selamanya akan hidup di situ, pasti akan berbatas waktu, maksimal mungkin 3 bulan, maksimal mungkin setengah tahun, mungkin maksimal setahun saja. Tapi bagaimana kita membekali teman-teman bahwa membekali bangunan itu, terutama bangunan itu bisa berkembang. Mungkin nanti teman-teman ASF akan banyak sharing session kepada kita juga. Bagaimana kita mencoba membuat bangunan yang tumbuh. Karena tantangan kita ke depan, sekali lagi, terutama di kota, adalah bagaimana membuat bangunan tumbuh tetapi juga masih aware dengan alam. Masih air hujan masih kita tampung. Kemudian api tidak sampai menjalar ke mana-mana, misalnya seperti itu. Itu sangat penting karena di Banjarmasin saya belajar betul kemarin dengan Mbak Trisa bagaimana kampung-kampung pusaka kita, kampung-kampung pusaka kita, karena di Banjarmasin itu adalah kampung pusaka yang banyak terbakar. Terbakarnya simple, hanya lupa tidak mematikan kompor ketika masak sayur, misalnya. Dan yang paling menarik adalah kebakaran itu secara data, kebakaran itu banyak terjadi pada saat puasa. Coba bayangkan, pada saat dimana kita tidak makan pada siang hari kok banyak kebakaran. Itu kan menarik menurut saya. Jadi dan lain-lain. Di Jakarta saya masih kurang paham karena memang susah sekali dipahami Jakarta ini. Jadi menurut saya bagaimana fleksibilitas kita sebagai arsitek untuk mencoba membantu rumah dan membantu pemilik rumah untuk bisa setiap waktu berubah secara fleksibel. Kemudian material availability, seperti saya katakan tadi, di Lombok kita tidak terlalu susah untuk mencari material baja ringan, karena saya dengan tim di Surabaya bisa langsung ke pabrik baja ringan untuk langsung dipindahkan ke Lombok. Tapi tidak itu dengan palu. Palu itu bangunan utamanya menggunakan kayunya pun juga kayu glugu. Dan itu ternyata juga kita punya tantangan besar. Beberapa arsitek yang concern dengan material-material alam itu selalu mengatakan gunakanlah material alam agar kita tidak jauh dengan alam. Saya kembali berpikir, kalau kejadiannya bencana seperti di Merapi dan juga di Palu kemarin, betapa membabi butanya kita membabat alas-alas itu. Dengan tidak ada upaya untuk meremajakan hutan, itu sangat membingungkan bagi saya. Tetap tidak nggak mau kita harus mix kedua material itu. Tidak boleh material modern terlalu banyak ataupun traditional wood atau timber yang terlalu banyak juga. Karena kita tidak ada kuasa, sampai hari ini kita tidak ada kuasa untuk bagaimana mencoba meremajakan hutan-hutan produktif kita. Yang sampai sekarang itu hutan sengon, kayu sengon itu masih belum kita gunakan sebagai struktur bangunan sementara. Dan tidak satu waktu kita bisa, misalnya Palu bencana, kemudian membuat satu blok kayu sengon untuk dipindahkan sana menjadi tulangan bangunan, tidak bisa seperti itu sebagai hutan produktif. Kayu jabon juga masih belum bisa. Akhirnya kayu glugu, dan kayu glugu di Palu itu tingkat regenerasinya saya masih belum ada data, tapi yang saya bisa lihat relatif sudah habis. Masih menunggu lagi untuk kemudian melihat glugu yang bagus. Next. Nah, ini yang saya mencoba menjadi PR kita bersama. Tantangannya arsitektur warisan
budaya yang tangguh bencana yang seperti apa. Ini mungkin 3 poin yang saya mencoba membuat isu kepada teman-teman, dan saya masih belum punya formulasi yang lain. Yang pertama adalah kolaborasi, antisipasi, dan simulasi. Ketiga C inilah yang kemudian mencoba diperpadukan. Kolaborasi, tentu kita harus berkolaborasi dengan segala elemen, sosial terutama. Bagaimana mengkolaborasi kerja-kerja kita. Kemudian antisipasi. Kalau di manajemen penanggulangan bencana ada namanya dokumen RENCON, rencana kontingensi. Bagaimana peran dokumen itu mencoba menskenariokan bencana yang terburuk di dalam satu kawasan tersebut. Atau RENCON paling gampang contohnya kita harus buat simulasi adalah bagaimana kita membuat RENCON kantor PDA yang aman misalnya. Kita buat simulasi kalau ada kebakaran di titik seperti ini, bagaimana kita evakuasi. Memecahkan pintu kaca, membuka pintu kaca dulu atau seperti apa. Karena ini yang jarang kita edukasi dalam diri kita sendiri. Itu yang mencoba saya lemparkan ke teman-teman. Karena saya masih belum tahu betul, karena sangat kompleks sekali pengelolaan kebencanaan. Ini baru kebencanaan di Indonesia, belum lagi kebencanaan dengan warisan budaya. Lebih kompleks lagi nanti itu. Kemudian simulasi adalah bagaimana kita mencoba melatih kita, apakah dari antisipasi, upaya-upaya antisipasi yang sudah kita lakukan, kemudian menjadi dokumen simulasi yang baik. Karena saya sangat menarik sekali, mungkin satu waktu IAI Jakarta ataupun teman-teman PDA bisa membuat pelatihan 3 hal ini di misalnya Museum Bahari ataupun museum-museum lain yang ada di Jakarta. Bagaimana menyelamatkan aset, bagaimana menyelamatkan orang yang di dalamnya. Karena tidak menutup kemungkinan, saya kemarin ke Museum Cokro Aminoto, yang menarik adalah beberapa tempat itu agak sedikit owah, nggak kaku gitu, karena ternyata banyak anak kecil yang sering ke situ dan tidak di well educate, jadi mereka dudukin, mereka naikin. Untuk saya nggak dudukin juga. Jadi iya, paling ingin banget itu. Jadi artinya apa? Kan well educate itu menjadi sangat penting bagi kita untuk mengakselerasi 3 hal ini. Next, foto ini saya ambil di Sembalun. Sembalun ini salah satu cikal bakal kehidupan Lombok sebenarnya. Lebih tepatnya ya di Lombok. Jadi banyak sekali peninggalan-peninggalan, mungkin bahkan prasejarah atau sejarah di sini. Bahkan perkembangan Islam, lebih tepatnya Muhammadiyah pun juga dimulai dari arah-arah sini. Mereka kena bencana, kampung ini sudah dinyatakan kampung warisan cagar budaya. Saya nggak tahu tingkat nasional atau apa. Dan menariknya adalah ini sudah hancur, pemerintah membuat baru hunian di sini. Sampai hari ini saya nggak tahu bangunan yang sebelah ini diapakan. Karena ini bangunan alam, kalau kena hujan kenapa pasti mereka akan lebih cepat rusak. Dan tidak ada tingkat maintenance yang harusnya seperti apa itu. Dan parahnya lagi ini hanya situs ya, bukan menjadi tempat tinggal. Ini menjadi menarik. Kalau situs itu kan oke, kita benar-benar kita perbaiki, tapi setelah itu mau dibuat apa? Itu menjadi menarik. Makanya ketika kemarin saya coba diskusi dengan Pak kecamatannya, Pak, kalau rumah ini kemudian ditempati lagi sesuai dengan aslinya seperti apa, pasti akan lebih menarik. Dan itu mereka lagi berupaya menghidupkan kembali jabatan-jabatan kultural. Kalau teman-teman membaca di beberapa literatur di Lombok Timur, pemerintah Lombok Timur lagi mencoba menggalangkan jabatan-jabatan kultural itu dihidupkan kembali, mulai ada penghulu atau apapun itu. Dan mereka mungkin ke depan akan mencoba mengundiani ini. Karena mau tidak mau kalau ini hanya dibangun ulang dan perbaiki, kalau nggak dirawat juga akan rusak lagi. Dan itu tantangan kita. Jadi bagi saya sangat normal sekali ketika Amsterdam sangat sukses merawat kota-kota tuanya, karena memang sudah nggak ada tanah lagi. Di Amsterdam cuma segitu. Kalau di Lombok ini rusak, kita pindah ke sebelahnya, tanahnya juga masih ada. Jadi itu logis bagi saya. Jadi tapi tantangan berikutnya adalah bagaimana teman-teman arsitek ini bisa, ini tantangan 2011 saya mencoba 2013 saya mengikuti pelaksanaan tahun pusaka di Lombok juga, dan ini salah satu titiknya. Jadi saya hanya
memberikan pertanyaan kepada diri saya adalah apakah iya ketika ini lestari, masyarakat juga akan lestari hidupnya. Karena pada prinsipnya adalah diri kita sebagai wakil Tuhan. Kalau saya mengatakan di setiap pertemuan, di pertemuan Muhammadiyah lebih tepatnya, arsitek itu wakil Tuhan. Saya nggak tahu sekretarisnya, wakil bendaranya, saya nggak tahu. Tapi arsitek itu adalah wakil Tuhan. Logis sekali. Dan kemudian tugasnya arsitek adalah membuat bumi itu lebih baik. Rahmatan lil alamin. Malam apa ini? Malam Kamis sekarang ya saya ini ya, cepat malam Jumat pasti lebih menarik sekali. Jadi arsitek juga bertugas untuk memperbaiki sesuatu, bukan malah memperburuk sesuatu. Ini menjadi penting, menjadi pendekatan sesuai dengan keimanan kita menjadi penting. Jadi makanya sejak awal tadi saya mengatakan, di awal saya akan mengatakan dan mempertanyakan apakah bencana itu kutukan dari Tuhan. Dan itu bisa dipertanyakan lagi, misalnya teman-teman ketika kelas minggu Romo, apakah benar bencana itu adalah kutukan Tuhan misalnya. Itu kalau pertanyaan itu dimunculkan terus bukan berarti saya mengajari Anda menjadi Katolik yang liberal, tidak. Tapi coba itu dipertanyakan, karena di Islam itu juga mulai mempertanyakan itu. Kadang-kadang karena bencana datang itu karena kita tidak siap saja. Sekali lagi, gempa tidak membunuh kita, yang membunuh kita adalah bangunan yang meroboh itu. Mungkin itu teman-teman. Terima kasih. Rika, yang jadi pertanyaan adalah kita tinggal di tempat dengan segala macam bencana, ya segala macam kemungkinan bencana itu. Permanen itu apa sih buat kita? Itu suatu pertanyaan. Permanen itu apa buat kita sebenarnya? Sesuatu yang permanen. Jadi mungkin itu kayak buat refleksi ya. Misalnya kita kalau secara membangun tahan berapa tahun, apa kan kita tadi bicara kalau soal keamanan tinggal di dalamnya itu pasti ya, tapi artinya destruksi atas apa yang kita bangun itu mungkin inevitable gitu. Yang penting kita bisa sempat lari keluar gitu ya, mungkin seperti itu gitu. Tapi jadi yang kita sebut permanen mungkin beda dengan permanennya yang di Eropa, mungkin yang bangunan batu yang bisa ratusan tahun hidup gitu. Apakah kita pendekatannya beda gitu di dalam pembangunan. Oke, gimana nih Mas Pri? Apakah kita intinya sakit ya? Ya, ini kita kan ngobrol aja. Menurut Mas Pria nih, pertanyaan dari Mbak Rika, apakah kita mau kembali ke bentuk yang seperti ini? Apakah yang disebut kayak disposable architecture? Seakan-akan gitu ya. Bisa ya, tapi jadi. Jadi kayak gitu kan itu berarti ya dari bahan alam kembali ke alam. Ya kita aja manusia. Tapi kan hakikat manusia bagi saya adalah berubah setiap waktu, berubah menjawab tuntutan alam. Sebenarnya alam nggak tuntut ya, yang menurut alam itu adalah diri kita sebenarnya. Kita adaptasi. Kita lebih beradaptasi karena banyak orang di dunia ini, dunia sudah penuh juga, sehingga kalau adakah pertanyaan apakah permanen itu, kalau saya ya permanen itu selama kita puas dan aman di dalamnya mungkin itu permanen. Nggak tahu sampai kapan, karena saya yakin betul pemerintah Belanda melalui VOC waktu itu membangun gudang-gudang kunonya pun juga tidak tahu mau sampai kapan, walaupun ternyata di beberapa tempat ternyata bangunan-bangunan mereka lebih tahan lama daripada bangunan baru kita, pemerintah Indonesia lebih tepatnya. Saya juga nggak tahu kalau pertanyaan itu yang menjadi refleksi kita bareng-bareng sih. Dan akhirnya itu yang pasca kejadian kesalahan saya membuat mendesain di Palu itu, membuat desain-desain berikutnya terutama di hunian, karena progres saya sekarang lagi membuat 2 hunian di Surabaya. Dari situlah akhirnya saya mencoba mengadvokasi ke ke owner bahwa bangunanmu itu harus ada jatah alam. Rumahmu itu memang harus panas, tapi ada waktunya kapan panas. Rumahmu itu harus dingin, tapi kita nggak tahu kapan kamu membutuhkan dingin itu. Jadi mungkin saya harus mengalami itu. Jadi kepermanenan itu adalah setiap orang berbeda. Konstantannya akan berbeda sekali, itu susah saya itu. Artinya bukan 1 tambah 1 sama dengan 2 lagi. Permanen itu. Oke. Nah, nggak ngelai Vicky kan kalau ngomong. Ini lebih ke arah filsafat ya kayaknya. Dalam banget ini ya. Oke, ada yang lain?
Selamat malam, nama saya Irfan. Mas Priyo, tadi yang saya tangkap bahwa Mas Priyo ini pengalaman untuk menghadapi, mendesain dan menjalankan proyek-proyek hunian untuk pasca bencana ini banyak sekali. Kalau boleh, tadi mungkin sudah disinggung, tapi kalau boleh di-sharing lebih, ada lagi misalnya pendekatan desainnya itu apakah sebelum atau sesudah ada bencana gitu. Kalau misalnya emang sebelum seperti apa, sesudah seperti apa, terus kemudian kalau lalu pengalaman sosialisasinya ke pengguna atau lebih tepatnya ke masyarakat yang terkena bencana itu seperti apa, karena tadi Mas Priyo bilang mereka sebenarnya welcome ya untuk pendatang untuk menerima bantuan, tapi kan kita asing yang menawarkan suatu solusi, tanggapan mereka bagaimana, dan kalau memang mesti mendengarkan tuh seperti apa sih pengalamannya gitu. Yang terakhir mungkin hubungannya sama pemerintah. Kalau misalnya memang saya di sini mungkin saya kurang paham karena belum pernah terlibat, itu biasanya dananya bagaimana, terus apakah itu sesuatu yang diterima oleh tim Mas Priyo lalu dijalankan, apakah itu di apa ibaratnya disosialisasikan juga masyarakat lalu dibicarakan kita akan seperti ini, apakah baik begini atau tidak, mungkin bisa di-share sedikit lagi Mas. Terima kasih. Terima kasih Pak Irfan. Saya akan menjawab pertanyaan terakhir dan ini menjadi pertanyaan Mbak Mila juga kepada saya tadi. Sebenarnya seperti ini, perspektif saya, background saya volunteer di Muhammadiyah, itu yang pertama. Jadi dana-dana rehabilitasi kebanyakan yang Muhammadiyah kolek pasca bencana Lombok dan Palu itu dikolek dari dana zakat, amal, dan sedekah Bapak Ibu kalau yang beramal lewat kami. Jadi lewat itu pendanaannya. Dan hanya kami mengkolek dana untuk Palu itu 10 M, untuk di Lombok sekitar 8, sekian M, something lah. Dana dari luar ada beberapa bantuan dari luar ada, dan kita coba tidak terlalu banyak dari dana yang kita kolek. Mungkin sekitar kisarannya kalau di Palu 10 M, dana dari luar mungkin sekitar cuma 5-7 M saja. Jadi masih di bawah itu yang pertama. Yang kedua tadi, balik lagi ke pernyataan pertama saya tadi. Entah kenapa, saya kalau ada bencana saya selalu menuju yang pertama ke majelis taklim. Ini pendekatan saya. Lebih enak memang di majelis taklim dan mengenalkan diri sebagai seorang priok dari Jawa yang akan menemani Bapak Ibu membuat suatu yang menjadi bagian hidup dari Bapak Ibu, salah satunya yaitu papan yang mau Bapak Ibu lakukan seperti apa, dan saya hanya menawarkan sebuah gambar saja. Dan pertanyaan berikutnya adalah apakah gambar proses desain itu dilakukan pada saat pra ataupun jauh atau seperti apa. Yang saya lakukan untuk kasus Lombok terutama itu on the spot. Makanya saya tadi ada di contoh gambar tadi, saya menggunakan itu sebenarnya bekas Indomie kerdusnya. Jadi hanya bekas Indomie dan juga lemnya dari nasi itu. Jadi yang penting bagi saya waktu itu bagaimana membuat sebuah market, dan market itu terkomunikasikan ke warga. Dan warga memahami. Makanya saya mengatakan tadi, saya bukan arsitek, betulan arsitek seperti teman-teman arsitek yang ada di sini mungkin. Tapi saya mencoba membantu bahwa saya pernah belajar selama lebih dari 4 tahun di bangku kuliah. Mungkin saya diberikan kelebihan untuk bisa mencoba menghitung kebutuhan material dan memvisualisasikan lebih bagus daripada orang-orang. Seperti itu saja Pak. Jadi ini saya buat malamnya setelah saya malam taklim pertama. Malam taklim pertama saya bertemu dengan masyarakat setelah jamaah sholat maghrib. Kemudian saya mencoba lebih tepatnya menyobek-nyobek kerdus. Kemudian pagi harinya saya ke tokoh masyarakat, bentuknya seperti apa nanti. Oke Mas, kita buat satu dulu. Oke, warga sudah tahu. Warga yang bisa baca ringan siapa? Langsung mereka nggak ada yang acung tangan. Oke. Stres saya. Karena mau tidak mau kita di pressure waktu dan dana kan. Itu teman-teman NGO juga pasti tahu. Tapi ternyata ada kalau kita di orang Islam ada 2 ayat yang sangat menarik, inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Jadi kesusahan dan kemudahan itu seperti 2 keping uang kan.
selalu berbalikan gitu. Nah sekarang lagi gambarnya wayang, harusnya setelah ini gambar uang 100-an, harusnya seperti itu. Dan saya meyakini betul setelah ini jadi, selama berproses 2 hari saya harus membawa tukangnya bukan tukang profesional. Prinsipnya adalah bagaimana memasang ini sesuai dengan standar pemasangan bajaringan yang kuat. Profesional sebagai tukang las ya, tapi sebagai bajaringan dia jarang sekali. Tapi tukang las yang saya bawa ini. Kemudian buat prototipe, kemudian dari 10 tukang kayu ada di situ, 5 tukang menjadi tukang bajaringan dan di-hire oleh NGO lain. Itu kebanggaan bagi saya di sini. Jadi prosesnya seperti itu Pak, untuk mendapatkan rumah contoh seperti itu. Mungkin seperti itu Pak. Jadi intinya empati ya Mas ya. Iya. Pertama empati dulu, langsung otomatis langsung mendesain tanpa gambar dulu, langsung bikin maket. Yeah. Even kemudian on the spot juga akhirnya kita karena pendanaan ini sirkulasi pendanaan di Muhammadiyah. Jadi begitu ada bencana misalnya di Lombok ada bencana gempa, masing-masing pimpinan Muhammadiyah itu akan ngomong seperti ini. Silakan warga ataupun komunitas manapun menyerahkan bantuannya di namanya lembaga amil zakatnya Muhammadiyah, lazismunya Muhammadiyah, silakan di situ. Setelah itu kita tahu berapa besaran biaya yang kita punya. Itu kita masih belum punya grand design gambar dulu, tetapi kita coba rapid assessment. Ini saya coba nanti saya juga kepingin lontarkan lagi. Harusnya di IAI ataupun dimanapun tuh punya namanya tim rapid assessment, sehingga kita tahu rumah rusak berat itu seperti apa, rumah rusak ringan itu seperti apa, sehingga approach-nya berbeda nanti. Karena bisa sombong seperti ini, kita hanya bangun pertama di 2 minggu pertama yang bangun sekitar 30, karena yang rusak sangat berat dan tidak bisa ditinggal itu 30 orang. Setelah itu kita funding lagi, cari funding itu, dan kemudian ini menjadi prototipe seperti itu. Nah setelah itu kemudian kita mendesain, pasca mereka setuju kita coba mendesain, dan baru kita sodorkan ke para donatur yang keluarannya ya sudah, saya mau bantu sekitar 5 rumah, 10 rumah. Jadi bukan uang lagi, tapi berapa rumah yang mau Anda mau wujudkan. Seperti itu. Tapi nanti PR jadi teman-teman di Badan Pelestarian IAI untuk bisa membuat apa tadi namanya Mas? Tim rapid assessment. Tim rapid assessment gitu ya, untuk bangunan-bangunan yang rawan di daerah bencana, terutama untuk bangunan-bangunan heritage. Bisa jadi tim rapid assessment itu tidak perlu arsitek, bisa jadi warga lokal. Seperti yang saya katakan tadi, warga lokal itu yang sebelumnya bukan menjadi tukang bajaringan, menjadi tukang bajaringan yang relatif tersertifikat, dan mereka ngerti logika saja menurut saya. Bagaimana bentangan 3 meter mereka harus punya penguat. Itu saja mereka harus diajari. Jadi mereka belajar dulu Pitagoras. Itu saja yang saya kemarin ajarkan ke teman-teman. Supaya tidak boros juga motongnya. Jadi seperti apa? Itu saja. Jadi saya sangat, makanya kalau di forum-forum arsitek saya sangat susah sekali bagaimana mengimplementasikan ini, karena ini tidak sangat arsitek sekali. Saya kebingungan. Jadi ya itu yang saya lakukan. Alhamdulillah saja saya hanya bisa sombong karena lulusan arsitek, itu saja. Jadi bagaimana kita mengajari dan bagaimana, kalau saya yakin kalau teman-teman arsitek IAI atau siapapun bisa membuat satu tim itu dan bisa berkolaborasi menjadi 3 hal yang terakhir tadi itu, kolaborasi, antisipasi, dan kemudian buat simulasi, itu sangat menarik. Makanya saya mencoba menawarkan bagaimana kalau kita membuat satu dokumentasi yang baik juga di satu museum ataupun satu bangunan tua untuk mempermudah tadi, seperti yang saya lakukan tadi, membuat prototipe dengan maket, kemudian membuat prototipe 1:1, kemudian dijual. Ini sama juga membuat kolaborasi dengan ABCD, kemudian membuat dokumen antisipasinya berupa dokumen renkon, kemudian kita membuat simulasi di bangunan itu. Itu yang bisa coba kita lakukan, karena itu relatif murah sekali. Karena di Tanggung Renteng itu apa ya? Disungguh susah sekali orang Jawa ke Jakarta ini. Disunggi bareng-bareng di kerjasama. Ya ini ya itu. berat sama Ya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Seperti itu prinsipnya. Mungkin itu, Pak. Satu lagi, Mas Bro. Kalau yang contohnya rumah itu biayanya habis berapa? Karena ini biaya tukang tidak dihitung, itu hanya sekitar 7,2. Ukuran 3x6. Jendela pakai bekas, pintu pakai bekas.
konsumsi juga ditanggung sama masyarakat. Itu menjadi besar banget itu kosnya. Oke, mungkin Mas Bri bisa sedikit cerita tentang Muhammadiyah Disaster Management Center ini, gimana pembiayaannya, kemudian ini model organisasi seperti apa gitu. Teman-teman banyak belum tahu. Oke. Jadi MDMC merupakan bagian organ dari Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah itu adalah badannya atau ini gegernya, kesatuan tubuh Muhammadiyah, dan MDMC ini bagian misalnya jantungnya ataupun parunya. Teman-teman mau seperti apa? Karena ada banyak bagian Muhammadiyah yang lain-lain. Ada bagian Muhammadiyah yang bisa tampil di TV, ada Muhammadiyah bagian tampilnya di 212, banyak sekali Muhammadiyah bagian-bagiannya. Jadi kadang-kadang, oh itu Muhammadiyahnya pria yang di 212, oke. Tapi ada juga Muhammadiyah juga yang bergerak di bidang kebencanaan. Kebetulan MDMC adalah Muhammadiyah yang bergerak di bidang kebencanaan. Seperti itu. Dan bagaimana funding yang biasa kita lakukan? Biasanya kita funding by teman-teman komunitas di dalam Muhammadiyah untuk mengkolek dana itu. Tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa misalnya bantuan seperti program penguatan kapasitas rumah sakit Muhammadiyah dari pemerintah Australia. Ada juga bantuan tidak menutup kemungkinan Catholic Relief Service dari Amerika membantu kita untuk penguatan kapasitas komunitas-komunitas Muhammadiyah untuk takut bencana. Jadi siapapun bisa berpartisipasi. Apa pernah ada kerjasama dengan forum-forum unit yang lain yang FGD yang ketika itu ada bencana? Kan banyak tuh sekarang kita lihat ya, grup alumni sekolah mana, alumni mana itu sudah standby dengan posko-poskonya di sana. Kalau di MDMC sendiri apakah ready posko di sana atau dia hanya ada perwakilan, udah ada perwakilan di sana, atau mungkin nanti akan guyup bersama-sama dengan beberapa unit-unit FGD yang ada di sana udah mulai kerjasama atau bagaimana? Kalau bicara tentang unit posko-posko tadi, biasanya sih Muhammadiyah menyalurkan misalnya alumni universitas mana, Universitas Muhammadiyah mana untuk kemudian dikolekkan dana ke situ. Seperti itu. Misalnya saja kalau di Lombok kemarin butuh teman-teman psikososial, karena psikis orang ketika 3 kali 24 jam itu sudah berubah. Yang dulunya suka tertawa, 4 hari suka tertawa, tapi hari udah beda. Jadi itu kemudian kita meminta teman-teman Universitas Muhammadiyah yang punya jurusan psikologi untuk bisa ke sana. Dan itu berbatas waktu, karena kalau relawan dari luar itu bekerja lebih dari 2 minggu, maksimal 14 hari di lokasi, lebih dari itu sudah nggak sehat. Jadi patut dicatat sama teman-teman, maksimal penugasan kita 2 minggu dengan pulang perginya. Karena kalau lebih dari itu teman-teman bisa stres. Apalagi di Palu. Jadi di Palu kemarin mungkin di Aceh pun juga teman-teman yang pernah datang ke sana 1 kali 7 hari itu teman-teman masih bisa melihat mayat. Dan itu sangat mengganggu sekali. Jadi seperti itu. Misalnya di Lombok kemarin kita butuh bantuan medis, kita memberangkatkan rumah sakit di daerah Jawa Timur dulu, misalnya 4 atau 5 rumah sakit bisa membackup kegiatan medis di sana seperti itu. Jadi sebenarnya yang seharusnya dilakukan pemerintah yaitu sudah dilakukan Muhammadiyah juga prinsipnya. Makanya saya sering mengatakan Muhammadiyah itu seperti negara. Kalau negara punya BNPB, Muhammadiyah punya MDMC. Kalau Muhammadiyah punya Pak Terawan Kemenkes, kita juga punya orang-orang yang menangani rumah sakit misalnya seperti itu. Jadi hampir seperti itu. Oke. Jadi di dalam MDMC sendiri banyak orang-orang atau ahli-ahli yang bisa membantu ya, nggak hanya arsitek aja ya. Hanya sebagian kecil saja. Makanya kalau di forum arsitek saya sangat minder sekali, karena memang hampir saya tidak memakai ilmu arsitek saya untuk menjelaskan ini bangunan aman atau tidak, karena memang ini nggak tahu ini masalah teman-teman komunitas di daerah atau tidak, tapi teman-teman komunitas di Muhammadiyah sendiri kita sering bertemu dengan warga Muhammadiyah di daerah itu membangun sekolah dengan konsep sekolah tumbuh. Jadi karena berbatas limit budget, mereka membangun 10x10 dulu. Kemudian di tahun berikutnya mereka dapat utangan bank, kan kawasan itu menjadi ruangan kelas 20x10 misalnya. Dan itu kalau tidak tanpa kita dampingi dengan baik, dan sudah terjadi, itu sekolahnya pun juga akan rawan bencana. Jadi hal-hal seperti itu juga menjadi PR kita di MDMC untuk mencoba membuat peraturan. Dan saya sangat senang sekali diundang di forum ini, sekaligus saya promosi di dalam akhir tahun ini saya
bersama teman-teman Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Universitas Muhammadiyah Islam Makassar, dan Universitas Aisyah sedang membangun satu konstruksi buku namanya buku Arsitektur Tangguh Bencana, di mana nanti ini sangat butuh banyak masukan dari IAI, banyak masukan dari teman-teman expert itu, karena memang kita percaya betul kalau Muhammadiyahnya bangunnya sudah betul, mau tidak mau nanti pemerintah juga akan niru, karena jumlah kampusnya Muhammadiyah lebih banyak daripada kampusnya punya negara, dan itu mau tidak mau itu menjadi apa ya, menjadi beban mental kita sendiri untuk membuktikan bahwa tidak hanya cukup bagus secara kuantitas, tetapi kita mencoba untuk dari secara kualitas. Seperti itu. Mohon dukungan teman-teman untuk memberikan masukan itu sebanyak-banyaknya. Oke, siap. Nanti ini PR buat Mas Adi dan kawan-kawan di Pelestarian YAI Nasional ya. Nanti bisa kerjasama membuat sebuah pedoman apa tadi Mas namanya? Untuk asesmen tadi ya. Rapid assessment untuk bagaimana nanti bersama-sama menjadi buku pedoman, pegangan pada bencana apa yang harus arsitek lakukan pertama kali. Harapan saya sih sebenarnya teman-teman IAI bisa masuk ke kampus untuk kemudian membuat satu komunitas di KM ataupun HMJ, karena kalau kita masuk KM dan HMJ itu akan simultan terus akan terus karena masuk program kerja. Itu DKM HMJ itu apa? Keluarga mahasiswa ataupun himpunan mahasiswa jurusan. Jadi kalau itu bisa masuk ke program kerjanya masing-masing kampus, KM dan HMJ tadi itu satu angkatan 1-2 orang menjadi tim rapid assessment akan sangat menarik. Artinya IAI tidak kekurangan volunteer, dan itu bisa menjadi kelebihan IAI dibandingkan arsitek associate lain di negara lain, saya pikir, dengan kelebihan kebencanaan yang ada di Indonesia, dengan bekal misalnya Mas Andri dengan bambunya ataupun dengan yang lain seperti itu. Oke. Baik. Ada pertanyaan yang lain? Oh ya, silakan Pak. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya HM Hanafi, saya anggota IAI DKI Jakarta. Dari tadi Pak Priyo bicaranya tentang arsitektur tangguh bencana. Tapi di sini saya lihat yang bencana itu yang dikata bencana itu adalah gempa bumi, seperti ya gempa gitu. Padahal banjir itu juga bencana, apalagi di Jakarta. Jakarta ini, apalagi di daerah Jakarta Utara itu masalah banjir. Dan sebaiknya kalau banjir itu mungkin pembangunan rumahnya, kalau bencana terjadi mungkin baiknya disarankan sebelum terjadi itu diarahkan untuk membangun rumah itu rumah panggung seperti yang ada di Sumatera, di bawahnya kosong, mungkin air untuk datang ya. Iya, kalau datang tinggal dipakai di bawah itu untuk parkir dan resapan air. Kan resapan air makin hari makin tinggi, makin ke bawah, dan jadi permukaannya makin tinggi, makin jauh dari muka tanah. Nah, kalau itu dipakai seperti itu, dibuat regulasinya sehingga bangunan itu cukup bertingkat, semua disarankan untuk bertingkat. Jadi kalau bawahnya banjir ya udah nggak masalah, atau mereka tinggal di lantai 2. Di rumah tuh cukup 2 lantai, kalau udah balik ya 3 lantai, jangan diperluas lantai 1, diperluas nanti karena kerendam semua. Kan ada apa banjir, buku-buku rusak, TV apa, jadi repot. Apalagi daerah Kelapa Gading itu, teman dan lihat itu mobilnya kerendam semua. Nah, menurut Mas Priyo bagaimana kalau itu dibuat, atau kalau itu daerah yang rawan banjir, bangunan yang cocok itu adalah bangunan seperti panggung itu barangkali. Jogja jarang banjir tapi kebanjiran. Akan dimulai lagi dari masyarakat perlu nggak rumah panggung, itu saja. Masalah desain mau dipanggungkan, mau floating, kalau ada banjir tiba-tiba dia ngambang, sekarang diangkat. Ya. Kalau masyarakat lagi susah begini dikasih apa ya mau dia. JJ. Ya itu nanti. Tanya lagi. Ya. Berarti pertanyaan kedua berikutnya adalah siapa yang akan membantu secara pembiayaan untuk membantu masyarakat membangun, itu menjadi penting memang. Ya, mungkin akan lebih baik membuat satu prototipe dan satu metode pendekatan dengan masyarakat sekali lagi, karena jangan-jangan masyarakat tidak mau walaupun mampu, bisa jadi seperti itu. Saya nggak tahu, makanya saya mengatakan sangat kompleks sekali masyarakat di Jakarta. Dalam satu RT bisa jadi ada yang mau 50, satu RT 100 orang, 50 mau, 50 nggak mau, itu ada loh seperti itu. Ya, dan akhirnya
Kelemahan rumah panggung itu apa? Dilema? Kelemahan rumah panggung itu apa? Di bawah juga nggak ada tingkat. Saya tidak tahu Pak, karena memang saya tidak tahu pasti apa kelemahannya dan apa kelebihannya misalnya. Kalau di Jakarta ini, Kelapa Gading Jakarta Utara itu kalau dibuat panggung itu kalau banjir tenang-tenang saja kan nggak ada masalah. Oke, sudah sehingga saya juga berjalan dengan baik. Sehingga saya di Kelapa Gading sudah ada satu contoh arsitek yang mencoba membangun itu ya kalau nggak salah. Mungkin nanti kita akan coba sharing materi itu Pak, tapi yang menjadi kata kunci adalah bukan harus ada regulasi rumah panggung atau tidak dulu menurut saya, tetapi lebih baik kita sebagai IAI atau sebagai arsitek mungkin mencoba memberikan solusi konkret, bukan solusi ide, tapi solusi konkret. Karena seperti yang saya katakan tadi, ada beberapa NGO yang membangun rumah sama seperti saya yang lakukan di Lombok, tetapi tidak banyak yang sukses melakukannya di Lombok, hanya karena salah komunikasi. Ya, tadi disebutkan Pak tadi ya, cultural, sosial, ada kata kunci itu saja yang coba kita. Jadi saya pikir hakikat manusia itu tidak suka diperintah. saya ya. Saya kan di daerah sini juga di Manggarai. Jadi saya suka jalan-jalan lewat Kampung Duri. Duri. Iya, Duri itu banjir itu Pak. Banyak itu kadang taman-taman mereka sudah membuat rumah tingkat situ. Di bawahnya begitu kan di atas tingkat. Menarik Pak ya. Nah, jadi maksudnya mereka udah butuh seperti itu, cuman nggak terarah. Mungkin itu kita beri pengarahan bahwa gabungin rumah panggung itu yang bagus seperti ini. Iya. Kadang-kadang di bawah ada juga kamar di atas baru panggung lagi kan artinya kalau panggung Solo. Kalau saya mungkin boleh usul ada satu arsitek yang mau ke sana dan mencoba membuat desain konkret dan membantu mereka. Sebenarnya sih mungkin pendekatannya jadi lebih ke kita tahu itu ada di bangunan di area yang kita bangun itu akan ada area yang kita korbankan seandainya sesuatu terjadi gitu. Jadi itu sangat bisa adaptasi dengan kondisi apapun, basah apa gitu ya. Jadi dengan misalnya kita buat panggung tadi, itu artinya kita siap bahwa di situ suatu saat akan dibuka air naik, ya rusak minimal. Jadi kita cuma kontrol kerusakan minimal gitu. Kira-kira kayak gitu ya pendekatannya. Iya. Kalau maaf untuk saat ini saya nggak bisa menjawab, tapi memang ini saya adalah sharing bersama-sama dan bukan wajib saya untuk menjawab juga sebenarnya. Tapi pada dasarnya saya ingin membagi ide bahwa memang apapun solusi yang masyarakat butuhkan sebenarnya bisa berasal dari masyarakat sendiri sebenarnya. Artinya seperti Bapak tadi di Kampung Bukit Duri, ya. Di Kampung Bukit Duri mereka sudah membuat upper level dari bangunan aslinya, tetapi bisa jadi tidak cantik itu saja kan masalahnya. Ya tugas kita memang untuk pelan-pelan sebagai arsitek, dan itu yang mencoba Romo Mangun bangun sebenarnya. Yang kita kehilangan sosok Romo Mangun sebagai seorang agamis dan juga seorang arsitek yang keren. Mereka tahu betul bagaimana mempercantik itu di kawasan bantaran Kalicode, yang sekarang pun kalau Bapak masuk udah nggak cantik lagi Pak, udah berubah gender. Yang dulu bangunan bambu sekarang banyak bangunan beton. Ini juga kesalahan arsitek juga, saya nggak mau menemani teman-teman di sana untuk mengimprove itu sebenarnya masalah juga ada di Jogja. Tapi yang saya mau tekankan di sini bisa jadi kita punya berkewajiban bersama-sama. Memang untuk masalah hunian pemukiman tidak bisa 1-2 tahun kita bisa tinggal di situ. Saya belajar dari bukunya Romo Mangun. Saya sekali tidak menerima pembelajaran Romo Mangun, tapi dari inspirasi beliau mendekam di situ, mendekam dalam kutip itu hampir lebih dari 5 tahun lebih untuk baru kemudian saya eksekusi desain ini. Artinya bisa jadi itu yang harus kita lakukan dengan tim, terutama yang sekarang lebih modern mungkin dengan tim. Saya pikir ada satu bentuk, nanti teman-teman mungkin bisa, Mas Andri mungkin bisa diskusi deh yang rumah bambunya Mas Gugun itu. Bagaimana bisa meyakinkan masyarakat untuk bisa mendesain seperti itu, mungkin bisa sharing ke kita untuk kasus yang bersama kelihatannya. Kebetulan juga Mas Andri ini di Badan Pengabdian. Di IAI. Jadi yang tadi itu sebenarnya bukan konsultasi yang pengabdian. Saya nanti saya bisa kasih masukan gitu. Ketahuan ya. Tapi terima kasih banyak masukannya Pak. Mungkin nanti akan dijabarkan lebih luas lagi definisi ruang lingkupnya dari ambiar. Jadi nanti akan ada satu karakter
disaster lagi, yaitu banjir mungkin akan dimasukkan dalam, mungkin nggak di Jakarta tapi Semarang atau Rob atau dengan pemukiman-pemukiman lain. Mungkin di beberapa daerah ada rumah rakit kayak di Makassar itu kan dia udah sustainable bertahun-tahun sampai dijadiin wisata gitu, nggak masalah juga mau pasang mau enggak gitu, dia tetap standby di situ. Tapi ini sebagai local wisdom dari negara kita juga, dimana kita mengantisipasi dari bencana dari zaman dulu. Kita lihat dari Papua tadi, kita udah tahu bagaimana orang tuh udah tanggap terhadap bencana keterama gempa dan lain. Baik, terima kasih. Ada silakan. Iya, kalau saya senang dengarnya Caprio direkrut oleh Muhammadiyah. Ya. Artinya baru tren sekarang lembaga keagamaan terjun ke pasca bencana dan merekrut lulusan arsitek. Seenggaknya tampil sebagai arsitek gitu ya. Mungkin dulu cuma dokter yang dicari, sekarang lumayan. Nah, saya mau tanya tentang Muhammadiyahnya yang tadi 10M digalang buat Palu dan 8M ke Lombok. Itu alokasinya kemana aja? Tentu kan pasti ada darurat gitu ya, obat dan pangan, lalu ada yang jangka panjang termasuk hunian dan infrastruktur. Itu kedua, mungkin saya sharing aja kali di ada teman saya nih yang kerudung jagoan ini, dia hampir setahun di Palu, kayaknya dia bisa cerita juga gimana. Karena tadi kan kita utamanya membahas keterkaitan antara kebutuhan sama interpretasi kita ya, dengan dengar itu nyambung nggak sih sama kebutuhan tadi yang terkait sama aspek sosial, budaya, juga kedekatan komunitas tempat dengan alamnya. Nah, mungkin Mbak Raka bisa sharing sedikit bagaimana setahun di desa di Sultan. Nah, itu aja. Terima kasih. Silakan. Saya dulu nanti Mbak Raka. Ya. 10M anggaran untuk di Lombok, 8M itu dengan apa namanya, dengan pembagian. Kalau di Lombok dengan 8M kita membangun sekitar 500 sampai 600, sedikitnya saya lupa jumlah hunian sementara seperti tadi. Seperti itu, dengan berbagai macam bentuk dan juga berbagai macam modelan. Karena perlu diingat teman-teman bahwa memang kadang-kadang di Muhammadiyah ada seorang pemberi bantuan kepingin langsung implementasikannya, dan kita hanya memberikan rule of conduct saja bahwa harus seperti ini, nanti tidak terlalu melenceng terlalu jauh seperti itu. Dan hanya sekitar 10M itu hanya mungkin sekitar 2% yang kemudian membangun kembali amal usaha Muhammadiyah yang rusak seperti masjid, sekolah, karena tidak menutup kemungkinan itu menjadi korban juga gempa. Dan pemerintah itu kadang-kadang kalau ada kata-kata Muhammadiyahnya itu kan Muhammadiyah sudah kaya, masih dibantu, itu juga kadang-kadang jadi tantangan bagi kami. Tapi sekitar ada beberapa bantuan. Nah, ini kasus di Palu, pemerintah membantu agak sedikit banyak untuk bangunan amal usaha Muhammadiyah, dan 10M itu banyak digulirkan di bukan di hunian, tapi banyak di livelihoodnya, karena hunian banyak dibantu dengan donor-donor asing. Dan menariknya donor asing salah satunya ada yang dari Catholic Relief Service, teman Katolik membantu teman-teman Muhammadiyah misalnya seperti itu. Dan kemudian dari Swiss, saya lupa namanya apa. Caritas. Enggak, bukan. Swiss nanti saya share lagi, saya lupa. Dan seperti itu, jadi hunian banyak di situ. Jadi itu di luar 10M. Dan 10M itu banyak membangun ulang amal usaha Muhammadiyah seperti kampus, panti asuhan, dan juga sekolah serta masjid di Palu itu. Dan itu lebih apa ya, lebih deep lagi untuk menemani teman-teman di Palu. Seperti itu sih Mas. Oke, semoga bisa menginspirasi organisasi yang lainnya ya Mas ya. Ya, Karena kita juga lagi satu belajar. tren ketika keagamaan masuk lewat acara-acara bisnis ini. Oke. Atau mungkin mau sharing tadi. Mau menambahkan Mbak silakan. Ya, jadi selama setahun ya di Palu, hampir setahun, 8 bulan lah tepatnya. Itu
kami di ASF itu mengajukan desain rumah bambu, jadi rumah tumbuh bambu. Kenapa bambu? Sebenarnya bukan ini dari awal bambu, tidak, karena di situ memang ada bahan yang bisa digunakan, yaitu bambu banyak di tempat itu. Karena di kami itu dapat tempat kok bela apa ya? Kebetulan. Untuk ada translator ya. Saya merangkap translator ini. Iya, kebetulan kok di pinggir, jadi pas di perbatasan dengan Lorelindu. Apa itu? Lorelindu tuh Talindu, Taman Nasional Lorelindu. Berarti kan kita tidak bisa mengambil kayu di situ, tapi bambu boleh. Nah, akhirnya kita menggunakan bambu seperti itu. Itu masalah yang tadi disinggung Mas Priyo, material itu kenapa dipilih. Ya, tantangannya ternyata itu kita sebagai arsitek itu ternyata dididik egois gitu. Bener. Iya, desain apa segala macam, proses yang harus jadi sekian waktu. Ternyata di lapangan itu tuh benar banyak berubah dengan proses, dengan kemampuan yang seadanya, ya kan. Kita saat itu ya masyarakat sendiri yang melakukan, terus kita menggunakan keilmuan yang juga seadanya, berarti kita harus ngajari lagi dan sebagainya. Pokoknya di mitigasi itu menggunakan apa yang bisa digunakan ya Mas. Iya, di situ apa yang bisa digunakan. Itu tantangan terbesarnya, dan di situ sebenarnya kenapa kita harus menciptakan ya, setelahnya meracik sebuah desain yang bisa tumbuh dengan masyarakat, bisa berubah. Jadi kan kita biasanya sebagai arsitek, gimana tukang atau gimana pelaksana tidak merubah desain kita 1 senti pun, tapi di sini kita berpikir terbalik. Bagaimana kita benar-benar menciptakan desain yang kompleks. Jadi misal dari Jakarta atau dari Jawa kita sudah punya ini bangunan dari papan apa, bisa di lapangan tuh berubah sama sekali, ukurannya, apanya, sambungannya. Nah, bagaimana seorang arsitek itu bisa adaptasi dengan langsung mengadaptasi itu dengan masyarakat. Tantangannya di situ sebenarnya. Jadi jangankan bahan apa, biaya pun bisa berubah. Nah, keilmuan kita ini di situ letaknya, menjembatani antara bagaimana yang biaya sekian, biaya pasti terbatas, waktu terbatas, dengan kondisi masyarakat yang mungkin belum tahu dengan teknologi bangunan yang kita bawa, terus belum kenal, ya, dan sebagainya. Ya, kondisi sosial kan beragam itu, menjembatani proses sosial yang sudah ada dengan proses pembangunan. Dan kita tuh beneran di sana tidak bisa bergerak sendiri, kita butuh dari sosial, dari masyarakat juga, dari masyarakat. Iya, kita butuh banyak jembatan. Dan benar kata Mas Priyo tadi, banyak sekali mendengar itu. Ya, kita nggak bisa pokoknya kerja sendiri. Mendengar dan bekerja, kalau mendengar terus mendengar kerja ya. Menggambar dan berhitung. Iya dong. Oke, terima kasih Mbak. Ya, mungkin ada dari teman-teman yang lain. Itu menarik ya, karena ini menurut saya dari perjalanan kita tentang gimana Mas Priyo dan teman-teman termasuk juga mungkin di Palu, Mbak Raka, gimana datang itu kita mencarikan solusi ya. Dan itu berarti dari bencana kita menemukan, kita belajar dari bencana. Kita menarik dari tadi itu menurut saya itu menarik. Dan yang menarik lagi sampai tadi cerita gimana kita juga belajar nggak hanya sekedar soal problem solving terhadap arsitekturalnya, tapi juga terhadap alam ya. Tadi yang bilang gimana ternyata alam itu mengambil yang sebenarnya tadi miliknya ya, kita mungkin terlalu berlebihan tadi, ya kan. Jadi itu jadi menarik ya. Jadi sama seperti saya pernah nonton film yang katanya Tokyo itu sebenarnya tadinya teluk ya, tiba-tiba ada cerita dia banjir kayak gitu kan, berarti tiba-tiba di sekarang lagi tren gitu ya, di mana-mana tempat saya perhatiin, di mana alam mengambil lagi ininya datanya gitu ya. Terus jadi menurut saya itu jadi yang nggak hanya arsitek, tapi mungkin beberapa planner harus hati-hati, karena kasusnya Palu kan gitu, dia mengambil
haknya yang harusnya tuh nggak cocok untuk pemukiman tapi tiba-tiba itu jadi pemukiman, itu jadi penting. Itu menurut saya juga pembelajaran, dan konteks pelestarian juga gitu. Pelestarian itu sebenarnya bukan sekedar hanya bangunan tua gitu ya, tapi karena kita terjebak dengan arsitektur misalnya. Tapi sebenarnya ketika ngomong arsitektur yang lebih luas, apalagi arsitektur, dan benar kalau di zaman saya apalagi itu belajaran benar batu gitu. Saya bukan belajar yang konteks yang lokal, belajar lokal misalnya ya arsitektur di, misalnya nyebutnya arsitektur di Nusantara itu kan banyak yang tidak pakai batu banget sebenarnya, dan itu banyak apa ya, banyak kearifan lokal yang bisa kita pelajari tadi. Makanya kita tahunya kan kalau sekarang ya kita melihat dari ada teman yang melakukan dokumentasi, dari kita belajar kayak gitu ya. Itu yang saya juga melihat di, nggak tahu sekarang ya di pendidikan sekarang apakah sudah mulai masuk atau belum ya, tapi itu kalau kita bisa belajar dari situ, jadi nggak hanya dari bencana, dari situ itu kita bisa membuat sesuatu. Jadi pertanyaan tadi Mas ini menghadirkan arsitektur yang akan lebih baik ya dalam konteks ke depan, dan tidak permanen memang, karena peradaban itu tidak permanen, peradaban itu berkembang, itu yang menarik. Jadi pelestarian saya juga nggak setuju kalau ada batas waktu selalu itu, jadi ada proses kan yang abadi itu ketidaktetapkan itu. Ya, berarti tidak permanen itu ya. Tapi bisa jadi aku barusan kepikiran, karena kalau kita ngomong misalnya Majapahit ataupun Borobudur ataupun apapun, itu kan sebenarnya satu ada bentuk apa ya, bangunan monumentalnya, artinya memang bangunan yang sangat-sangat dipuji-puji sekali, sehingga mereka harus pakai batu dan harus kuat, dan bahkan harus hidup di berabad-abad. Tapi rumahnya raja, rumahnya masyarakat kan dari kayu semua, dan bahkan kita agak susah mencari-cari. Udah hilang. Saya setuju sekali itu. Dan yang tadi Mas bilang bahkan ada yang bilang di Quran kan kalau kita kalifullah dan jadi kita wakil. Satu juga ada di kata yang menarik itu hamumai hamum ke bawah. Nah itu adalah sama, intinya sama, menjaga. Kita dalam hidup ini menjaga, kita menjadi khalifah. Sebagai wakil dalam arti yang positif ya, bukan sombong-sombongan sebagai wakil presiden gitu. Kita memelihara, itu yang susah. Kita bukan sebenarnya banyak kejadian bencana itu malah itu menurut saya kelebihan kita di Indonesia, yang kita harusnya malah kesempatan menggoreskan garis kita itu hati-hati gitu ya. Jangan sampai malah itu ada yang tercerabut dari lingkungannya. Itu yang menarik sih dari perjalanan ini semua. Jadi sama sampai, dan saya juga tadi kan Mas juga bilang tadi yang tadi di mana sih yang ada rumahnya dari jelek gitu, terus tapi ada yang pindah tadi di mana ya? Lombok ya. Nah itu juga gitu. Apakah harus dikonstruk? Iya konstruk tapi nggak diisi. Padahal konsep pelestarian kan ada kita ngomong ini aja ya, ngomong dari undang-undang aja. Itu adalah ada pemugaran, ada pengembangan dan pemanfaatan. Jadi harus ada ngembanginnya dan ada manfaatinnya. Manfaatnya apakah harus seperti zaman dulu? Nggak selalu. Gimana konteks sekarangnya gitu juga. Jadi apakah nanti itu dikembanginnya harus pakai dari penghulu, dan itu tergantung masyarakatnya. Nah saya juga setuju kalau kita harus diskusi, karena arsitek kan problem solver. Arsitek bukan sekedar gue mau bikin gini, tapi bukan. Kita yang kasih problem kalau jadi gue mau gini, gue mau kelihatan keren bagi siapa? Kita bisa. Harusnya kita keren buat semua masyarakat. Nah itu kita sering ya tadi kita terlalu egois. Tapi sebenarnya ketika yang menarik menurut saya ini Mbak Raka ya, kalau kita belajar kota dan kita belajar heritage dari kuliah, bukan belajar ya, karena kadang-kadang kita belajar sendiri kan nyari-nyari. Nah itu biasanya kita akan tidak terlalu egois. Itu pengalaman pribadi aja. Karena saya juga niat sih, kalau orang enggak gue pengen kayak gitu, karena gue pengen ikonik bangunan kayak gitu. Ya oke, kalau yang suka ya orang lain tentu ya gitu. Ya tapi suka nggak suka dunia itu memang harus ada begitu ya, ada yang begitu, ada yang mengerti kayak gitu. Jadi waktu itu Borobudur fenomena banyak juga pengembang selain Borobudur yang nggak setuju dengan omongan Borobudur. Jadi seperti itu. Tapi Borobudur kan jadi menarik. Borobudur kan kayak sama seperti apa tuh yang di Inggris. Jadi ya memang dia dibuat untuk pemujaan. Jadi makanya terdiri dari batu dan tahan lama kan gitu. Jadi benar tadi Mas bilang yang kalau pemukimannya di mana ya? Kita monumen memang harus dibuat. Indonesia. Jadi saya belum Frozen nih. Batu empat gitu ya. Enggak, yang menarik ini nonton Weathering TV kan? Nah itu kan foto yang diambil lagi oleh alamnya. Menarik.
Oke, makasih. Oke. Mungkin tambahkan bahwa kegiatan yang dilakukan itu adalah kegiatan arsitek, jadi jangan merendahkan bilang bukan arsitektur. Bahwa arsitek itu bukan yang daki-daki kayak gitu ya Mas ya, yang berlebihan, tapi inilah sebenarnya arsitektur untuk semua manusia, untuk masyarakat, untuk alam. Oke. Ada lagi yang mau bertanya atau tanggapan, masukan, atau mau sharing juga? Ya, mungkin sharing Apa yang kalau sudah usul pernah- saya seperti ini, kira-kira seperti apa teman-teman? Apakah ini available untuk coba kita lakukan? Karena kalau ini kita bisa lakukan bersama-sama, entah itu divisi warisan budaya ataupun divisi pemberdayaan masyarakat, pengabdian, mungkin itu bisa diambil dari sini, akan sangat menarik sekali, bisa menjadi prototipe. Karena kita hampir jarang sekali membuat simulasi. Kalau di Jepang tuh belajar simulasi sejak umur 4 tahun sudah belajar simulasi. Simulasi itu maksudnya Berlatih untuk latihan mengembangkan diri jika ya. Gampangannya seperti itu. Ya paling gampang adalah bagaimana Priok untuk selamat ketika belakang panggung kebakaran keluar penyerangan. Bisa gampangnya seperti itu. Tapi bukannya itu sudah di sekolah-sekolah di semua udah mulai? Belum semua ya? Ya, kalau kita mengkontekskan dengan bangunan museum ataupun bangunan warisan budaya, mungkin itu sangat menarik sekali. Karena kita bisa sombong keluar, kita punya warisan budaya yang banyak, tapi kita tidak punya satupun warisan budaya yang tangguh bencana dan tanggap bencana. Nah, ini juga masukan nih buat teman-teman. Itu hanya PR. Nggak ada kewajiban untuk menjawab, nggak ada kewajiban untuk menjawab. Nggak ada kewajiban untuk menjawab. Ya pertanyaan saya. Ya, nanti dicatat semua dan dicatat sama Mas Advokat ini. PR-nya banyak banget. Oh iya, satu lagi yang menarik, kita juga sempat tadi mungkin nanti akan menjadi Mas Rio ya, karena kita sempat sebenarnya tadi ada rencana program dengan UNESCO. UNESCO lagi mau bikin tentang resilient architecture, resilient architecture. Tapi konteksnya kalau mas kan ketika sudah terjadi bencana, apa yang bisa kita lakukan dalam ini? Yang ini konteksnya kita tuh banyak bencana dan ada beberapa bangunan kita malah yang disebut vernacular kita atau tradisional kita itu malah cukup bertahan, tangguh. Tadi yang mas bilang zaman dulu lah, kita simpel aja. Oh ada banjir, ya kita ya udah lewat. Kita gempa ya goyang-goyang aja. Mana strukturnya seperti itu. Beda dengan struktur kita yang di Eropa, di Italia yang dia jarang gempa. Jadi batu bisa bertahan. Kita di sini malah nggak pakai. Adapun batu hanya untuk pemujaan dan itu juga sistemnya ternyata interlocking kan, goyang-goyang, kan yang di Borobudur Prambanan. Nah itu yang nggak tahu, mungkin bisa membantu karena itu jadi kayak semacam salah satu parameter ya, jadi konteks tangguh ya, resilient itu mungkin tangguh ya sebenarnya. Tapi kan ini konteks sekarangnya. Nah yang dalam program itu mungkin nanti malah yang mengamati bangunan lamanya. Maksudnya bangunan dari vernakularnya. Sangat menarik, misalnya mungkin saya mencoba menawarkan isu lagi, banyak sekali isu yang saya tawarkan. Isu mungkin bisa jadi dengan isu UNESCO dengan resilience arsitektur vernakularnya, kemudian kita mencoba bekerja bareng dengan Kemendikbud dan juga Kemendikbud dengan UNESCO biasa, tapi dengan KNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Karena kemarin saya juga sudah ngobrol dengan sedikit dengan Bu Hasti terkait program ketangguhan arsitektur tersebut. BNPB cukup tertarik, tapi belum ada brief lebih lanjut seperti apa, mungkin itu akan ini dari karena mohon maaf juga Bu Mbak Ria sama Mbak Nadina lagi keluar kota, jadi saya tanda petik mau lagi ini sorry ada gini ini ada kemenangan dari Bu Mbak Ria. Terima kasih, selamat sharingnya menarik.